Halo semuanya, kami dari kelompok satu terdiri atas Bayu, Raymond, Givari, dan Reinhard akan melakukan analisis dari prinsip desain dan user experience dari aplikasi WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi untuk perangkat seluler ataupun desktop yang berfungsi untuk mengirim pesan dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video. WhatsApp sendiri didirikan pada tahun 2009 oleh John Combe dan Brian Acton sebagai aplikasi pesan instan sederhana yang berbasis internet. Aplikasi ini berkembang pesat hingga kini menjadi salah satu platform komunikasi terbesar di dunia dengan lebih dari 3 miliar pengguna aktif bulanan. WhatsApp memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, WhatsApp mampu mengirim teks, foto, video, dokumen, serta pesan suara secara cepat dengan melalui internet. Yang kedua, WhatsApp mampu memungkinkan komunikasi jarak jauh secara real-time, baik perorangan maupun grup. Yang ketiga, WhatsApp mampu menghubungkan banyak pengguna secara sekaligus untuk diskusi, berbagi informasi, dan koordinasi. Fitur ini merupakan indikator mengetik dari WhatsApp. Fitur ini sesuai dengan prinsip design visibility of system status karena fitur ini menunjukkan siapa yang online dan sedang mengetik secara real-time dalam grup maupun chat. Fitur ini merupakan kolom input pesan yang digunakan untuk memasukkan teks, audio, gambar, video, maupun stiker sebelum dilakukan pengiriman. Fitur ini sesuai dengan prinsip match between system and real world karena ikon-ikon yang terdapat dalam WhatsApp itu sesuai dengan objek-objek yang digunakan dalam dunia nyata. Contohnya, kamera merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengambil foto maupun video. Sama pula dalam fitur ini, ikon kamera itu digunakan untuk memasukkan video atau foto ke dalam kolom input pesan. Selain itu, fitur ini juga sesuai dengan prinsip consistency and standards karena tidak masalah kontak atau grup yang sedang aktif, ikon-ikon yang digunakan itu tetap sama. Selanjutnya, fitur ini disebut juga dengan archive, yaitu fitur yang bertujuan untuk menyembunyikan obrolan-obrolan tertentu dari daftar obrolan utama tanpa menghapusnya. Akan tetapi, istilah archive itu kurang sesuai dengan aspek-aspek yang ada di kehidupan nyata, sehingga bisa membingungkan pengguna baru. Oleh karena itu, fitur ini kurang sesuai dengan prinsip match between system and real worlds. Karena fitur ini bertujuan untuk menyembunyikan obrolan tertentu, sebaiknya istilah archive digantikan dengan frasa hidden chats maupun frasa sejenisnya. Bagian ini merupakan kolom yang berisi opsi-opsi yang disediakan oleh WhatsApp ketika Anda ingin menghapus suatu pesan, baik teks, gambar, maupun video. Fitur ini sesuai dengan prinsip user control and freedom karena kolom-kolom berikut menyediakan berbagai macam pilihan tentang bagaimana Anda ingin menghapus pesan Anda. Contohnya, pada fitur hapus untuk semua orang, Anda bisa menghapus pesan yang dikirim dari obrolan diri sendiri dan obrolan penerima, baik dari chat individu maupun dari grup. Fitur ini menyediakan dokumentasi yang bisa digunakan untuk troubleshooting atau untuk mendapatkan penjelasan mengenai fitur-fitur WhatsApp. Halamannya terstruktur dalam format yang jelas sehingga mudah untuk mencari fitur tertentu. Sebagian fitur juga disediakan video step by step cara menggunakan fitur tersebut. Halaman ini bisa diakses lewat websitenya WhatsApp atau lewat aplikasinya di bagian laman pengaturan. Fitur ini jelas sesuai dengan prinsip help and documentation serta helps users recognize, diagnose, and recover from errors. Fitur atau desain chat WhatsApp dibuat mirip dengan penampilan chat aplikasi messenger lainnya. Contohnya Line.
Line menggunakan struktur yang sama, header di atas yang isinya nama grup atau orang yang di-chat, di tengah adalah konten intinya, dan di bawah adalah tempat untuk mengirim pesannya. Layout ini tidak hanya ada di WA atau Line, tetapi ada di IG, Facebook, Discord, Telegram, dan lain-lain. Layout yang sama ini mengurangi cognitive load yang dialami pengguna, sehingga memudahkan pengguna pindah dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya tanpa gesekan. Fitur ini membuat perpindahan ke laman yang dituju lebih efisien dengan mengurangi step yang diperlukan. Seperti dicontohkan di gambar, untuk melihat informasi terkait grupnya, kita hanya perlu mengklik atau tap bagian judul dari laman tersebut. Cara ini menghilangkan tab yang diperlukan jika mengakses melewati menu 3 titik. Menghilangkan satu tab ini bisa mengurangi cognitive load pengguna dan kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat serta lebih efisien. Semakin sedikit langkah untuk mencapai suatu laman atau informasi tertentu, semakin bagus. Fitur ini membantu pengguna mencari hal yang dituju dengan memunculkan berbagai opsi yang mirip atau yang disertai dengan keyword yang telah diketik. Opsi ini bisa group chat, private chat, search result meta AI, atau juga pesan. Fitur ini juga dilengkapi dengan filter sehingga makin mempersempit hasil pencarian. Contohnya bisa difilter sehingga hanya bisa muncul foto, video, dokumen, dan lain-lain. Fitur ini tentu sesuai dengan prinsip recognition rather than recall, namun pengguna harus ingat keywordnya terlebih dahulu. Sekarang, kita akan membahas tentang analisis user experience positif di WhatsApp. Yang pertama, WhatsApp memampukan kita untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain meskipun belum saling mengenal apabila di dalam suatu grup yang besar. Di WhatsApp, kita bisa mengobrol dan juga bercanda dengan teman-teman kita dengan mengirimkan stiker-stiker yang beragam. Kita juga bisa mengubah background dan tema dari chat WhatsApp kita sehingga bisa sesuai dengan selera yang kita minati. Kita juga bisa mengelompokkan chat-chat sehingga mempermudah kita untuk menemukan chat yang kita mau tanpa harus mencarinya di search bar. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis user experience negatif. Yang pertama adalah annoying atau mengganggu. Terlalu banyak notifikasi dari grup yang tidak penting dan pesan masuk terus-menerus tanpa henti atau spam. Jadi maksud dari 2 poin ini adalah ketika kita masuk ke grup, misalnya ke grup keluarga besar, pasti akan ada suatu hari di mana grup tersebut dipenuhi dengan chat-chat yang menurut kita tidak penting, dan itu akan mengganggu apalagi notifikasinya banyak dan itu terjadi saat kita sedang belajar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah frustrating atau membuat frustasi. Sulit mencari pesan atau file dokumen lama di chat panjang. Jadi maksud dari poin ini adalah ketika kita mencari file dokumen, misalnya file dokumen dari tahun lalu di grup tertentu, pasti kita men-scroll dari bawah ke atas sampai kita menemukan file dokumen tersebut, dan itu memakan banyak waktu lama. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah unpleasant atau tidak menyenangkan. Harus keluar masuk banyak grup yang isinya menekan. Maksud dari poin ini adalah ketika kita sedang ngechat di grup pertama sudah selesai, terus kita mau berpindah ke grup kedua, pasti kita memencet tombol kembali dan menekan grup kedua tersebut. Sama halnya kalau kita mau berpindah ke grup ketiga. Pasti nanti kita akan memencet tombol kembali dan menekan grup ketiga. Dan itu memakan banyak waktu kita. Oke, selanjutnya yang keempat adalah making one feel guilty atau membuat merasa bersalah. Yang pertama, orang bisa melihat status online atau lasin, jadi merasa terpaksa membalas cepat. Jadi maksud dari poin ini adalah ketika teman kita ngechat kita misalnya jam 10 malam, dan kita melihat pesan teman kita, tetapi kita belum membalasnya. Ternyata teman kita melihat kalau misalnya terakhir online kita itu juga jam 10 malam, tetapi kenapa belum membalasnya? Nah, pasti teman kita ada rasa dicuekin sama kitanya karena kita gak membalas pesan teman kita. Selanjutnya yang kedua itu adalah centang biru. Centang biru membuat pengguna merasa bersalah kalau tidak segera membalas. Nah, ini sebenarnya sama aja sama kayak yang pertama.
kalau misalnya teman kita ngechat ke kita dan kita melihat pesannya tetapi kita belum membalas, pastikan di WA mereka, di WA teman kita itu kan sudah centang biru kan, chatnya teman kita itu. Pasti kita buru-buru buat balas karena takut teman kita ada rasa dicuekin sama kitanya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah making one feel stupid atau membuat merasa bodoh. Salah kirim pesan atau dokumen ke orang yang salah. Jadi maksud dari poin ini adalah, pasti pernah di antara kita, termasuk saya juga, mengirim pesan atau file dokumen ke orang yang salah. Walaupun WhatsApp punya fitur pesan dihapus untuk semua orang, maupun file dokumen atau pesan, pasti kita ada rasa bersalah atau mungkin ada rasa malu karena mengirim pesan atau dokumen ke orang yang salah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih.